Selamat datang para Tocin yang terkasih, senang sekali dapat berjumpa secara virtual bersama saya Imelda Wicaksana. Terima salam keimanan dalam agama Konghucu bahwa hanya kebajikanlah Huang Tien berkenan. Wei Te Tung Tien. Sancai. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan Chiang Tao terkait dengan peran perempuan Konghucu di era kemerdekaan. Taucin, berbicara tentang masa kini, tentu perempuan tak melulu berkaitan dengan hal-hal domestik saja. Hal ini juga seiring dengan semakin mudah dan semakin luasnya akses untuk kita mencari informasi, kemudian untuk pendidikan, kesempatan untuk mengembangkan bakat, berkarir, dan juga penyaluran hak-hak politik di Indonesia. Namun tentu tidak lepas juga dengan permasalahan dan tantangan yang baru. Lalu apakah perempuan Konghucu siap menghadapi ini? Lalu bagaimanakah kita sebagai perempuan Konghucu dapat menyiapkan diri sehingga dapat berperan secara prima, baik itu di Makin, di masyarakat Indonesia maupun di dunia. Oleh karena itu, saya memberikan judul Chiang Tao kali ini adalah pengembangan diri dalam menjalani peran perempuan Konghucu secara prima. Nanti akan saya bagi menjadi dua bagian. Yang pertama, kita perlu mengetahui bagaimana dinamika perempuan. Yang kedua adalah bagaimana dan apa saja sih yang bisa kita lakukan agar perempuan Konghucu dapat berperan secara prima. Yang pertama, perempuan dalam perspektif Konghucu. Jadi memang kita yang seperti kita ketahui di Jing, perempuan digambarkan sebagai ibu dan bumi, di mana patuh dan juga mendukung apa yang langit berikan. Di sisi lain juga ada pandangan secara holistik mengenai kita melihat perempuan Konghucu seperti apa. Dilihat dari kebajikannya, tutur kata, penampilan, dan juga karyanya. Jangan dilihat secara parsial, tapi secara keseluruhan. Dan ini yang akan menjadi identitas kita sebagai perempuan Konghucu di mata masyarakat. Selanjutnya ini adalah peran perempuan Konghucu, perluasan dari hubungan masyarakat. Yang pertama adalah kita sebagai perempuan dapat menjadi pendidik dan penerus budaya di mana kita menerima nilai dan pengetahuan dari generasi sebelumnya dan kita juga mentransfer nilai-nilai itu kepada generasi selanjutnya. Contohnya adalah misalnya nilai-nilai peribadatan kita di persembahyangan 4 musim. Jadi seperti apa sajian sembahyangnya, bagaimana membuatnya, apa ceritanya, itu yang kita teruskan kepada generasi selanjutnya. Kemudian perempuan sebagai penguat ekonomi. Jadi memang di 20 tahun terakhir ini trending sekali perempuan menjadi tulang punggung untuk perekonomian keluarga dengan berbagai alasan. Womanpreneur tumbuh dimanapun, bahkan banyak yang tumbuh dari majelis. Semoga nanti ke depannya Perkin dapat menjadi basis ekonomi bagi perempuan-perempuan Konghucu di Indonesia. Selanjutnya, kita sebagai penggerak sosial dan kebangsaan di mana perempuan Konghucu mengambil andil besar dalam pemberantasan hoax, kemudian korupsi, juga kita semakin menguatkan bagaimana toleransi dan tepat salira itu masih ada di Indonesia. Selanjutnya perempuan sebagai pemelihara alam di mana dengan peran domestik kita dapat memilih produk-produk yang lebih ramah lingkungan seperti tidak menggunakan lagi barang-barang yang berplastik, kemudian mencoba menggunakan atau memakan makanan yang dari organik melalui hidroponik, atau juga bisa mengganti produk dengan hal-hal yang hemat energi, tidak untuk kita sekarang, tapi untuk generasi kita selanjutnya. Berikut adalah fase kehidupan perempuan, jadi di mana anak-anak sangat membutuhkan kasih sayang yang besar, dan juga disinilah nilai moral dan nilai etika kita ajarkan. Selanjutnya remaja di mana perubahan fisik dan juga pergolakan emosi saat pubertas, sehingga dibutuhkan bimbingan dan juga komunikasi asertif supaya remaja kita tetap on track. Selanjutnya adalah dewasa di mana ini usia matang, perempuan juga memiliki tantangan masing-masing, ada juga yang memasuki fase baru yaitu menikah, kemudian hamil, melahirkan, menyusui, dan ini punya perjuangan dan ceritanya masing-masing. Selanjutnya adalah di fase lansia di mana di fase ini isu utamanya adalah kesehatan dan juga emptiness syndrome atau kesepian. Dari sepanjang fase kehidupan yang menjadi concern saya adalah fase dewasa. Mengapa? Karena most of us, kebanyakan dari kita yang terlibat di Perkin berada di fase ini. Ada istilah khusus untuk fase dewasa yaitu adalah sandwich generation. Jadi generasi roti lapis. Kita bayangkan kita berada di tengah. Roti yang atas adalah generasi kita yang di atas, kemudian roti yang bawah adalah generasi di bawah kita. Di mana kita memiliki tantangan dan masalah sendiri, tetapi kita juga perlu mengasuh generasi muda dengan kasih sayang, dan kita juga perlu mendampingi yang tua agar dapat
melewati hari tuanya dengan tentram dan bahagia. Dan ini merupakan ladang kebaikan untuk kita melakukan bakti. Selanjutnya ini permasalahan umum perempuan, yaitu yang paling sering adalah kecemasan, di mana perempuan memang sangat sensitif terhadap perasaan. Jadi kalau misalnya kita terlalu cemas, kita bisa hati-hati loh, bisa depresi dan frustasi, bahkan bisa gangguan psikosomatik seperti gangguan lambung dan kulit. Jadi hati-hati dalam memikirkan sesuatu, jangan berlebihan. Jadi dengan peran kita yang kompleks, tanggung jawab yang besar, dan masalah yang kita hadapi, jadi ya it's okay to be not okay. Jadi kita nggak apa-apa, nggak masalah kalau misalnya kita lagi bad mood atau kita melakukan kesalahan. Selama kita sebagai perempuan Konghucu mau memeriksa diri dan membina diri, it's okay. Tahap selanjutnya adalah mengenai pengembangan diri, yaitu Shushen, di mana pengembangan diri ini berkaitan dengan kesehatan mental kita. Sebagai perempuan, kita perlu memahami diri kita, menerima dan mencintai diri kita, membangun dan memperbaiki diri, serta mulai menerapkan mindfulness living atau hidup dengan penuh kesadaran, agar kita dapat berpikir positif, kita dapat mengendalikan diri dan memiliki otonomi untuk tumbuh menjadi perempuan yang sehat dan kuat mentalnya. Inilah petikan ayat di mana hati yang tidak pada tempatnya, sekalipun melihat akan tampak. Nah, ayat ini akan berkaitan dengan mindfulness. Jadi apa itu mindfulness? Mindfulness itu adalah kita dengan penuh kesadaran, kita melatih diri kita untuk memberikan perhatian penuh pada apa yang sedang kita lakukan. Jadi, contohnya adalah hidup kita ini bukan autopilot yang hidup pasrah begitu aja. Tidak, sebagai perempuan Konghucu kita mempunyai tujuan, yaitu menempuh jalan suci. Bagaimana step-stepnya kita enjoy, kita nikmati prosesnya, dan maka dengan demikian hidup kita menjadi lebih bermakna. Setelah mengenali diri, kita juga perlu menerima diri. Dari kelebihan maupun kekurangan, kita harus memikirkan dan menerima itu, kemudian kita mengupgrade diri kita dengan kira-kira apa ya, skill apa yang perlu kita tambah ya. Setelah itu ada juga self-care, di mana kita merawat diri kita tidak hanya fisik, tetapi juga psikis. Karena merawat fisik dan psikis ini adalah perilaku awal aku bakti. Ini ada beberapa rekomendasi saya untuk kegiatan merawat diri, dan yang paling penting adalah bagaimana kita punya me time untuk menenangkan diri melalui yoga atau meditasi. Beruntung sekali kita sebagai perempuan Konghucu bahwa meditasi ini atau Qingzhou ini sudah diperkenalkan sejak lama sebagai sarana pembinaan diri. Jadi Qingzhou itu tidak sekedar kita menenangkan diri, tetapi ada proses mental di dalamnya, di mana kita memusatkan diri kita, mengembangkan kesadaran, kemudian kita mengolah pikiran kita untuk menjadi jernih, kemudian dengan pikiran jernih kita dapat memutuskan sesuatu dengan bijaksana, sehingga keluarlah potensi-potensi terbaik kita melalui Qingzhou ini. Bisa dilakukan setiap hari atau setiap minggu. Bila setiap minggu, saya rekomendasikan untuk ditambahkan dengan kegiatan satu lagi, yaitu self-reflection. Jadi kita bisa tulis atau kita gambarkan. Yang pertama adalah dengan berpikir, apa yang perlu kita stop dari kebiasaan buruk kita. Yang kedua, apa yang perlu kita tetap pertahankan agar kehidupan kita tetap menjadi baik, tidak hanya untuk diri kita, tapi juga untuk orang lain. Kemudian kita pikirkan juga apa yang perlu kita mulai, sesuatu yang baru yang dapat berkontribusi kepada masyarakat sebelumnya. Nah, ini terkait dengan bagaimana setiap perempuan itu memiliki ambang batas masing-masing, kemampuan untuk mengatasi stresnya berbeda dengan perempuan lain. Jadi apabila ada Tauchin yang merasa saya tidak sanggup, beban ini terlalu berat, masalah ini terlalu berat, apa yang perlu dilakukan? Speak up. Carilah pertolongan profesional ke psikolog terpercaya Tauchin, atau meminta bimbingan rohani kepada rohaniwan kita di makin-makin terdekat. Kemudian kita dapat mengembangkan konseling-konseling di Perkin. Dan ini adalah salah satu kutipan yang sangat indah sekali, ini cocok sekali dengan perempuan Konghucu Indonesia. Ketika perempuan mau saling menguatkan, tentu akan menciptakan perubahan besar yang positif bagi kehidupannya dan kehidupan orang banyak. Kuncinya kepekaan hati, empati, dan kesadaran. Teruslah menginspirasi, menghargai, dan menguatkan. Tentu Qingzhou ini sangat singkat, jadi apabila ada pertanyaan dan masukan, boleh silakan ke Instagram saya atau ke WhatsApp. Jadi saya senang sekali bila ada yang mau berdiskusi, bertukar pikiran, sehingga kita dapat menjadikan Perkin semakin berdaya untuk Konghucu dan untuk Indonesia. Demikianlah, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk Tauchin dan juga saya pribadi.
Sampai jumpa di lain waktu dan terimalah kembali salam peneguhan iman, bahwa hanya kebajikan Huang Tian berkenan. Wei Te Tung Tian. Sancai.